Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan materi metabolisme. Oke, setelah tadi kita bahas tentang enzim, sekarang kita akan masuk ke metabolismenya ya. Kita akan bahas. Yang tadi hanya pengantarnya saja ya. Jadi enzim itu hanya membantu mempercepat reaksi pada proses metabolisme, tetapi tidak ikut bereaksi. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai metabolisme. Metabolisme merupakan semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, metabolisme dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada katabolisme, yaitu pemecahan. Jadi, artinya adalah pemecahan senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Berbeda dengan anabolisme, yaitu kebalikannya, yaitu pembentukan senyawa-senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana. Jadi bedanya kalau ini pemecahan atau penguraian, kalau ini pembentukan. Nah, contohnya kalau katabolisme itu yaitu respirasi aerob atau pernapasan pada kita ya. Kemudian respirasi anaerob itu contohnya fermentasi ya, ada fermentasi asam laktat atau fermentasi alkohol. Nah, kalau anabolisme pembentukan itu contohnya ada fotosintesis dan kemosintesis. Oke, sekarang kita bahas ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang katabolisme. Katabolisme merupakan reaksi pemecahan zat-zat yang kompleks menjadi zat yang sederhana. Contohnya yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob atau fermentasi. Kemudian sifatnya itu juga exotherm, exo itu keluar, term itu panas. Jadi dia nanti mengeluarkan panas dan akan menghasilkan energi. Ya, kita bahas tentang respirasi aerob nih secara garis besarnya dulu ya. Jadi, respirasi aerob itu terjadi di dalam mitokondria, di mana mitokondria itu merupakan organel sel yang berfungsi dalam respirasi sel ya. Ini sudah kelas 11 kan dijelaskan ya. Kemudian dia akan membutuhkan oksigen dan nanti akan menghasilkan energi dalam jumlah yang banyak dibandingkan dengan yang anaerob. Nah, untuk prosesnya atau reaksinya seperti apa nih? Ketika kita bernafas, jadi respirasi aerob itu contohnya ketika kita melakukan pernafasan ya. Jadi ketika kita bernafas, ini kan ada C6H12O6 itu merupakan glukosa ya. Nah, glukosa itu kan berasal dari sistem pencernaan kita ya. Di sistem pencernaan kita yang dicerna melalui proses pencernaan dan disebarkan oleh darah ke seluruh sel, dan di dalam sel nanti dia akan bertemu dengan oksigen yang dihasilkan dari proses pernapasan kita. Nah, ketika glukosa dan oksigen bersatu, nah glukosa ini kan senyawa kompleks ya, senyawa kompleks. Kemudian dia akan dipecahkan menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana, yaitu hasilnya 6CO2, kemudian 6H2O ini uap air, dan 36 ATP ini energi ya. Jadi ATP itu merupakan energi yang sangat kita butuhkan. Jadi katabolisme itu pemecahan zat-zat kompleks, ini contohnya glukosa, menjadi yang sederhana. Jadi CO2 dan H2O. Ini kan karbon dioksida, kemudian ini uap air dan ini energi. Nah, selain energi, ini kan ada zat yang harus kita keluarkan ya, yaitu CO2, yaitu karbon dioksida dan H2O atau uap air. Contohnya nih misalkan ketika kita bernafas lihat di kaca gitu ya, di gitu ya. Nah, ketika kayak gitu kan kelihatan nih ada kayak embun gitu kan. Nah, itu merupakan bukti bahwa dalam pernapasan itu menghasilkan uap air. Nah, kayak gitu. Jadi energi dari satu glukosa akan dihasilkan 36 ATP ya energinya. Jadi 36 ATP ini kecil sekali ya ininya energinya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai respirasi anaerob. Nah, respirasi anaerob ini terjadi pada sel-sel otot atau di dalam sel bakteri. Jadi dia ada yang bekerja di sel otot dan ada juga yang dihasilkan dari sel bakteri atau fungi ya. Dan dia tidak membutuhkan oksigen dan menghasilkan energi dalam jumlah yang sedikit jika dibandingkan dengan respirasi aerob. Pasti ya, karena kan dia tidak membutuhkan oksigen. Oke, contohnya yang pertama ini ada fermentasi alkohol. Biasanya fermentasi alkohol dipengaruhi oleh
fungi ya biasanya ya. Kan kalau kita fermentasi itu biasanya kan buat wine, roti, tape gitu ya kan itu biasanya dipengaruhi oleh Saccharomyces cerevisiae ya, jamur atau fungi ya. Nah, reaksinya itu kan ini ya dari glukosa. Glukosa dia akan menghasilkan ini etanol ya. Kemudian ini karbon dioksida ini dua ya, 2 CO2, karbon dioksida dan 2 ATP. Ya, energinya jadi lebih sedikit dibandingkan energi yang ini. Sangat jauh berbeda ya. Kalau tadi dengan oksigen dia bisa menghasilkan 36, kalau dia tanpa oksigen dia menghasilkan 2 ATP ya energinya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada fermentasi asam laktat. Nah, kalau yang tadi alkohol ini kan sel fungi ya. Kalau sekarang asam laktat ini biasanya terjadi pada sel-sel otot kita. Nah, ini terjadi misalkan ketika kita kekurangan oksigen. Contohnya ketika kita sedang berlari nih, kita sprint misalkan. Kan nanti lama-kelamaan kita kan kayak ngos-ngosan itu ya. Gitu ya. Kan kayak kekurangan oksigen. Nah, disitulah terjadi proses fermentasi asam laktat. Nah, yang terjadinya kayak gimana? Jadi, glukosanya tadi dia akan dirubah menjadi asam laktat dan 2 energi. Karena dia tidak membutuhkan oksigen, maka terjadilah proses fermentasi asam laktat. Nah, yang dihasilkannya ini hanya 2 ATP. Jadi energinya sangat kecil sekali ya. Jadi berbeda dengan respirasi yang aerob tadi yang energinya ini sampai 36 gitu. Yang pertama yang akan kita bahas pada katabolisme yaitu respirasi aerob. Nah, respirasi aerob ini ada 4 tahapan yang harus dilaluinya. Yang pertama ada glikolisis. Jadi, glikolisis itu merupakan pemecahan glukosa menjadi 2 asam pirufat. Nah, glukosa itu rumusnya kan C6H12O6 kan. Jadi, C-nya itu ada 6 kan. Nah, dia akan berubah menjadi 2 asam pirufat. Nah, 6 dibagi 2 berarti jadi 3 ya. Berarti asam pirufat berarti punya rantai karbonnya 3 ya, C3. Berarti menjadi 2 asam pirufat. Kemudian terjadi di sitoplasma sel dan menghasilkan 2 asam pirufat dan 2 ATP dan 2 NADH ini adalah hasil sampingannya ya. Yang kita butuhkan ini nanti ini ya. Kemudian yang selanjutnya, tahap yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Ini perubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA ya, yang terjadi di matriks mitokondria. Dan hasilnya itu nanti ada 2 asetil-CoA, kemudian ada 2 NADH dan 2 CO2 ya. Nah, tahap yang ketiga yaitu siklus Krebs yang terjadi di matriks mitokondria. Nah, menghasilkan 6 NADH, 4 CO2, 2 ATP, dan 2 FADH. Nah, dan yang terakhir ini ada transport elektron, yaitu perubahan NADH dan FADH. Nah, NADH dan FADH ini merupakan senyawa-senyawa yang banyak mengandung energi ya. Tapi dia itu tidak akan berguna kalau tidak dirubah menjadi ATP. Jadi NADH dan FADH ini harus dirubah dulu menjadi ATP agar bisa berfungsi dan bisa digunakan gitu. Nah, transport elektron terjadi di krista mitokondria dan hasilnya lihat ini yang paling banyak ya ATP-nya 34 ya, 34 ATP dan 6H2O. Nah, kita lihat ya. Ini glikolisis yang pertama terjadi di sitoplasma, kemudian dia udah masuk, yang kedua masuk ke dekarboksilasi oksidatif ini sudah terjadi di dalam matriks mitokondria. Nah, matriks itu yang mana? Ini matriks itu adalah ruangan yang dalam, kemudian lekukannya dinamakan dengan krista. Nah, ini yang bagian luar, ini membran luar, dan ini yang pink-pink itu merupakan ruang antar membrannya. Jadi, kalau dekarboksilasi oksidatif itu terjadi di ruang dalam ini ya. Kemudian, kalau siklus Krebs juga sama, terjadi di ruangan dalam, dan transport elektron itu sudah masuk ke krista, yaitu ke lekukan. Lekukan ini ya, yang melekuk-lekuk ini namanya krista mitokondria. Oke. Sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Respirasi aerob yang pertama yaitu glikolisis, di mana glikolisis ini merupakan pemecahan glukosa menjadi 2 asam pirufat. Glikolisis berarti gliko itu glukosa, lisis itu pemecahan ya, jadi pemecahan glukosa. Nah, terjadi di sitoplasma dan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP dan 2 NADH. Oke, kita lihat reaksinya ya. Nah, yang pertama, satu glukosa
glukosa, dia akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Kenapa? Karena di sini datang ATP. Ya, ATP datang, dia memberikan fosfatnya kepada glukosa, sehingga glukosa berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Karena ATP memberikan fosfatnya, ATP akan berubah menjadi ADP. Nah, berarti kita di sini membutuhkan satu ATP ya untuk melakukan reaksi awal. Nah, ini satu ATP. Kemudian, glukosa 6-fosfat dia berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat berubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Kenapa bifosfat? Bi itu 2 ya. Berarti fosfatnya itu ada 2. Nah, kenapa ada 2? Karena ATP datang lagi. Dia datang lagi dan memberikan fosfatnya kepada fruktosa. Nah, sehingga ATP yang diberikan fosfatnya dia akan berubah menjadi ADP. Berarti di sini kita membutuhkan 2 ATP ya, 2 ATP awal. Membutuhkan 2 ATP awal untuk melakukan reaksi. Nah, selanjutnya fruktosa 1,6 bifosfat dia akan berubah menjadi fosfogliseraldehid, di mana ketika fosfogliseraldehid dia akan didatangi oleh NAD. Nah, NAD ini merupakan akseptor elektron, di mana dia suka minta-minta H gitu ya. Akhirnya dia dikasih H dan berubahlah menjadi NADH. Ini sama ya, reaksi yang ini dengan yang ini sama. Berarti ini NADH, sama ini juga menghasilkan NADH. Oke. Selanjutnya, 1,3 fosfogliserat berubah menjadi 3 fosfogliserat. Dan kenapa dia berubah menjadi 3 fosfogliserat? Karena ini kan bi, ini sekarang jadi fosfo. Nah, kenapa? Karena fosfatnya diminta oleh ADP. Ya, kebalikan sama tadi ya, kalau tadi dia ngasih, kalau di sini dia minta. Nah, si ADP ini dia minta fosfat ke 1,3 fosfogliserat ini, sehingga dia berubah menjadi ATP. Ini ATP 1, ini juga sama ya, 2. Oke. Nah, ini kan fosfatnya tadinya 2 ya, jadi 1. Oke. Selanjutnya berubah menjadi 2 fosfogliserat dan berubah lagi menjadi fosfoenol piruvat dan yang terakhir menjadi asam pirufat. Tapi ketika dia akan menjadi asam pirufat, si ADP itu datang lagi dan dia meminta fosfat lagi nih ke si fosfoenol piruvat. Sehingga ADP tadi berubah menjadi ATP. Oke, ini 1, 2. Oke. Sekarang kita lihat ya hasil dari glikolisis ini apa aja. Kan tadi 2 asam pirufat, betul tidak? Betul ya, ini 1, ini 2. Jadi asam piruvatnya 2 ya, 2 asam pirufat. Oke, selanjutnya 2 asam pirufat 2 ATP. Nah, kenapa 2 ATP? Coba kita hitung dari awal ya. Ini kan ATP 1, kemudian mana lagi ini 2. Ini yang dibutuhkan ya. Kalau yang dihasilkan berarti mana aja? 1, 2, 3, 4. 4 yang dihasilkan 4. Kemudian yang pertama kali tadi kita kan ini dulu ya, untuk melakukan suatu reaksi itu dia kayak ngutang dulu ya ATP-nya. Berarti tadi kan yang dihasilkan di sini 4 ATP. 4 ATP dikurangi 2 ATP. 4 dikurangi 2 menjadi 2 ATP. Ya, berarti 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH ini dari mana? Kita lihat NADH dari mana ini? NADH 1, NADH 2. Jadi, 2 NADH. Oke, sorry ininya ya. Oke, jadi 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. 2 ATP ini berasal dari pengurangan 4 yang dihasilkan dikurangi 2 yang pertama kali kita butuhkan gitu ya. Jadinya hasilnya 2. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif di mana terjadi perubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA yang terjadi di matriks mitokondria. Nah, ini reaksinya cuma 1 ya, padahal kan ini 2 ya. Harusnya 2 asam pirufat tadi kan. Asam pirufatnya kan tadi ada 2, ada 1, ada 2. Ini hanya menjelaskan untuk satu reaksinya. Berarti ini nanti dikali 2 hasilnya. Oke. Yang pertama, asam pirufat itu mempunyai rantai karbon 3 kan ya, ini karbon 3 ya. Nanti dia dirubah menjadi asetil-CoA. Asetil itu C-nya 2.
Oke. Nah, ketika asam piruvat dirubah menjadi asetil-CoA, di sini didatangi oleh NAD+. Dia itu sama, biasa, dia minta H ya sebagai akseptor elektron, sehingga diberilah NADH. Ini berarti hasilnya 1 NADH ya, NADH-nya dapat 1 nih. Kemudian, ketika merubah menjadi asetil-CoA, ini si CoA itu datang. Ketika datang diikat oleh asam piruvat, nah ini ketika diikat sambil mengeluarkan satu karbon. Jadi karbon dioksida dikeluarkan oleh si asam piruvat ya. Yang tadinya C3 berubah menjadi C2 karena dia mengeluarkan satu karbon ya. Jadi C3 menjadi C2. Nah, C2 ini disebut dengan asetil. Asetil itu C2. Sedangkan CoA-nya itu ini berasal dari ini, dari CoA datang dan jadilah asetil CoA. Oke, hasilnya kita lihat 2 asetil CoA. Betul, ini kan hasilnya 1 ya. 1 asetil CoA, kemudian 1 NADH dan 1 CO2. Nah, ini kan hanya terjadi pada satu reaksi. Karena terjadi 2, berarti NADH, 1 NADH dikali 2, berarti 2 NADH. Oke, 1 CO2 dikali 2 berarti jadi 2 CO2. Dan 1 asetil CoA dikali 2 menjadi 2 asetil CoA. Karena ini reaksinya ini ya. Ini asam piruvat dari sini. Nah, ini kan cuma 1. Nah, yang terjadi kan asam piruvatnya 2. Ya, jadi ini ya, yang ini. Sama reaksinya kayak gitu. Jadi hasilnya 2 asetil CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Oke, kalau misalkan kecepatan atau sulit dipahami, boleh diulang lagi ya videonya. Respirasi aerob untuk selanjutnya yaitu siklus Krebs. Nah, terjadi di matriks mitokondria yang menghasilkan 6 NADH, 4 CO2, 2 ATP, dan 2 FADH. Nah, dari mana saja nih asal dari hasil-hasil tersebut? Nah, kita bahas ya. Hasil dari dekarboksilasi oksidatif atau dari fase sebelumnya itu kan menghasilkan 2 asetil-CoA ya. Nah, yang akan kita bahas satu reaksi asetil-CoA. Jadi nanti satu lagi kita tinggal kalikan saja ya karena sama. Nah, asetil-CoA dia akan mengeluarkan CoA dan asetil-CoA ini dia akan berikatan dengan oksaloasetat. Asetil-CoA dia memiliki rantai karbon 2, kemudian oksaloasetat itu rantai karbon 4 ya. Nah, sehingga nanti dia berikatan membentuk sitrat yang karbonnya 6 ya. Selanjutnya nanti dia berubah menjadi isositrat dengan dibantu H2O dan isositrat berubah menjadi alfa ketoglutarat di mana dia mengeluarkan satu karbon. Nah, karbonnya keluar dan akan ada NAD+ yang meminta H. Nah, jadi NADH. Selanjutnya, alfa ketoglutarat dia akan berubah menjadi suksinil-CoA di mana sama dia mengeluarkan satu karbon ya. Dan NAD datang untuk meminta H. Jadi NADH. Oh ya, ini kan tadi kan C-nya 6 ya karena dia mengeluarkan karbon 1 berarti di sini tinggal C5 ya. Oke, C5. Nah, C5 juga di sini mengeluarkan satu karbon berarti di sini karbonnya tinggal 4 suksinil-CoA itu. Oke. Nah, suksinil-CoA nanti akan berubah menjadi suksinat, di mana di perjalanannya nanti akan ada GDP yang meminta satu fosfat. Nah, sehingga menjadi GTP. Nah, GTP ini nanti akan berubah menjadi ATP ya. Oke, suksinat selanjutnya berubah menjadi fumarat, di mana di perjalanan terdapat FAD yang meminta H, sehingga diberikan H-nya dan menjadi FADH. Nah, fumarat menjadi malat dengan dibantu H2O, kemudian malat menjadi oksaloasetat, di mana di perjalanan terdapat NAD yang meminta H, sehingga adanya NADH lagi. Terus menjadi oksaloasetat, nanti oksaloasetat berikatan lagi dengan asetil-CoA, menjadi sitrat, dan seterusnya. Karena ini disebut siklus, jadi dia terus-menerus seperti itu. Oke, sekarang kita lihat dulu hasilnya nih. Hasilnya ada berapa nih? Pertama NADH. Kita lihat dulu NADH yang dihasilkan ada berapa. Ini NADH ya. 1, 2, 3. Oh, ada 3 NADH. Nah, karena ini berasal dari satu asetil-CoA, kan asetil-CoA-nya ada 2 ya. Jadi berarti kita kalikan 2 ya. Berarti NADH 1, NADH 2, NADH 3 dikali 2 menjadi 6 NADH. Oke. Selanjutnya, karbon dioksidanya ada berapa nih? 1, 2. Ada 2 ya. Ada 2 berarti 2 dikali 2 menjadi 4.
Dan ATP-nya kita lihat, ini ATP ada berapa? Ada 1 ya. Nah, 1 dikali 2 menjadi 2, dan yang terakhir ada FADH. FADH ini hanya ada 1 ya. 1 dikali 2 menjadi 2. Karena asetil-CoA-nya ada 2 ya. Ini kan reaksinya kita bahas cuma 1. Nah, berarti ini ya hasil dari siklus Krebs. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tahapan yang terakhir yaitu transport elektron, di mana terjadi perubahan NADH dan FADH menjadi ATP dan terjadi pada kristal mitokondria, yaitu lekukan-lekukan pada mitokondria. Nah, kenapa terjadi perubahan? Ya, karena NADH nanti dia akan berubah gitu ya, dia akan menghasilkan 3 ATP. Sedangkan FADH dia akan menghasilkan 2 ATP. Kenapa ini terjadi? Kita lihat reaksi di bawah. Lihat, NADH nanti akan melepaskan H-nya. Menjadi NAD ya. Kemudian H-nya lepas, dia jalan-jalan dulu, nanti H-nya dia akan diterima oleh O. Ya. Nah, ini juga sama FAD. Nah, FAD juga dia dilepaskan menjadi FAD plus H. Ini reaksinya ya. Contohnya NADH dia akan diuraikan menjadi apa? Kalau diuraikan menjadi NAD plus H. Nah, ingat, pada proses pelepasan atau penguraian ini pasti akan menghasilkan energi. Ya, dia akan menghasilkan energi. Di mana energi ini dipakai untuk mengikat ADP plus P yang akan menjadi ATP. Nih, lihat. Nah, ADP plus P akan menjadi ATP. Nah, ini dipakai karena adanya energi yang tadi dihasilkan oleh penguraian NADH menjadi NAD plus H. Ya. Nah, NADH ini dia menghasilkan energi dan energinya ini mampu mengikat 3 ATP. Kalau FADH ini sama aja, berarti FADH diuraikan menjadi FAD plus H dan menghasilkan energi. Energinya itu mampu mengikat 2 ATP ya kalau FAD ini ya, ingat. FAD berarti 2, kalau NAD itu 3. Ya. H-nya sekarang, H-nya ini kemana? H-nya itu nanti akan diterima oleh O2, oleh oksigen. Ya, jadi apa? H plus O2, berarti ini 2, ini setengah ya, jadinya H2O gitu. H-nya diterima oleh O sebagai akseptor elektron terakhir, kemudian NADH dan FADH-nya dirubah menjadi 3 ATP dan 2 ATP. Gitu ya. Coba sekarang kita akan jumlahkan dari proses awal sampai akhir nih, berarti dari glikolisis yang dihasilkan NADH-nya berapa nih? Glikolisis kan ada 2 NADH, kemudian dekarboksilasi oksidatif ada 2 NADH, siklus Krebs ada 6 NADH. Oke, sekarang kita jumlahkan dulu. Ini berarti totalnya berapa? 10 ya, 10 NADH. Kemudian FADH ada kan? Ada 2 ya, 2 FADH di siklus Krebs. FADH berarti ini dikali berapa ini? Dikali 3 ya, karena NADH dia mampu menghasilkan 3 ATP. Berarti 10 kali 3 berarti 30 ya, 30 ATP. Kemudian kalau FADH, 2 FADH menjadi berapa ATP? 2 dikali 2, jadi 4. Jadi totalnya ini ada 34 ATP hasilnya ya. Ini di sini. Sama kan? Nah, kemudian H2O. H2O-nya dari mana? Dari tadi ini ya, H2O ini. H2O-nya itu ada 6H2O. Oke, di situ. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya. Kalau belum dipaham, coba ulang-ulang lagi ya videonya. Respirasi anaerob yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen, di mana dibagi menjadi 2 macam. Ada fermentasi asam laktat yang dilakukan oleh bakteri atau sel-sel tubuh kita, sel-sel otot, dan fermentasi alkohol yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae. Yang pertama kita akan bahas mengenai fermentasi asam laktat, di mana di sini terjadi sama seperti pada proses glikolisis pada umumnya, yaitu perubahan glukosa menjadi asam piruvat, yang jadi 2 asam piruvat dengan dibantu oleh ADP. ADP datang dan meminta P sehingga menjadi ATP. Ini berarti yang dihasilkannya. Selanjutnya 2 asam piruvat nanti dia akan dirubah menjadi
lactic acid atau ini ya laktat ya, laktat. Karena di sini datang NADH dia memberikan H-nya kepada laktat ya, laktit tadi. Jadi menghasilkan asam laktatnya. NAD-nya dia keluar. Berarti hasilnya itu ini ya, asam laktat dan ATP. Reaksinya kayak gimana? Reaksinya itu kan ini dari glukosa ya. Glukosa itu kan C6 sebentar, C6 H12O6 ya. Dia itu akan berubah menjadi 2C3H6O3 plus 2 ATP. Nah, ini merupakan laktat ya. Laktat itu yang ada di pada sel otot kita. Ini ya, laktatnya 2, kemudian 2 ATP. Ini ATP karena pirupatnya 2 berarti di ATP-nya 2 ya. Nah, ini terjadi ketika kita mengalami proses pengeluaran energi yang cukup besar tapi kita kekurangan oksigen. Misalnya kita kan lagi berlari nih. Lagi berlari, otomatis sel otot-otot kita kekurangan oksigen dan akan melakukan fermentasi asam laktat. Sehingga laktat-laktatnya itu dia akan banyak ya. Kalau misalkan lama-kelamaan itu kan bisa berbahaya ya. Dan nanti akan menghasilkan penumpukan laktat dan pegel-pegel di otot kita. Nah, itu pegel itu merupakan salah satu ciri bahwa kita mengalami proses fermentasi asam laktat yang banyak karena pegal itu merupakan penumpukan asam laktat. Selanjutnya ada fermentasi alkohol yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae. Biasanya ini terjadi pada pembuatan roti, wine gitu ya. Ini kan ragi ya. Nah, pada proses fermentasi alkohol sama pertamanya itu terjadi perubahan glukosa menjadi 2 asam piruvat dengan dibantu oleh ADP yang akan menghasilkan ATP. Kemudian ini piruvat nanti dia akan mengeluarkan 1 karbon. Kan piruvat itu dia 3 ya. Dia akan mengeluarkan 1 karbon sehingga menjadi 2. Ya, 2 itu kan asetil ya. Asetal itu 2 ya. Ini 2. Asetaldehid, kemudian asetaldehid dia akan dibantu oleh NADH menyumbangkan H-nya menjadi etanol. Berarti hasilnya apa aja? Etanol, CO2 dan ATP. Reaksinya kayak gimana? Reaksinya itu sama ya. Berarti yang pertamanya itu kan glukosa ya, C6H12O6. Ini O ya, O6 menjadi 2C2H5OH, ini etanol ya, ini etanol ditambah 2CO2, ini karbon dioksida dan 2 ATP ya. Jadi sama untuk kedua fermentasi ini menghasilkan ATP, tapi sangat kecil. Ini 2 ATP, kalau fermentasi alkohol 2 ATP, kemudian 2 CO2, biasanya ini CO2 itu kalau pada wine itu yang gelembung-gelembungnya ya. Kalau pada pada roti itu biasanya yang ada kalau kita manggang gitu ya, suka ada yang gelembung-gelembung kayak gitu kan. Nah, ini CO2-nya dan ini etanol atau alkoholnya. Sedangkan pada asam laktat ini 2 ATP-nya dan ini laktatnya. Kayak gitu ya. Oke, sekian pembahasan mengenai katabolisme. Kita lanjutkan ke video selanjutnya mengenai anabolisme.